Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Fahalukum. warahmatullahi wabarakatuh. Khair, alhamdulillah. Qabla an nabda dirasatana hadhihi lailah urid an aqra lakum kashfal budur nanzukiru ismahu falyakul hadir. Muhammad Arif. Summa Bapak Saifuddin Zuhri. Wujud Saifuddin Zuhri. Summa Muhammad Walid Nuha. Summa Fikri Agung Nurtanio. Wujud Pak Fikri. Suara saya terdengar jelas tidak? Terdengar, Ustaz. Ustaz. Fikri Agung Nurtanio. Imam Abdul Rauf. Fajar Rahman. Maafi Fajar Rahman. Latifatul Qalbi. Hadir, Ustaz. Summa Bapak Mas'ud. Hadir, Ustaz. Bu Yuni Kusmatuti. Hadir. Hadir, Ustaz. Gina Saidatul Ramadhani. Hadir, Ustaz. Muhammad Hussein Fazlullah. Hadir Ustaz. Siti Rahmawati. Hadir, Ustaz. Maksimo Alvanes masih di sini ya? Dulu Mustakmila. Hatim. Ustaz. Kodratullah. Wujud Kodratullah. Roni Wijaya Kusuma lahir. Hadir, Ustaz. Hadir. Saya share screen. Aku. Pak Muhammad Arif bocor suaranya. Ya Pak. Afan Ustaz. Baik, pada malam hari ini kita akan coba bedah. Akan mengajarkan untuk membedah bagaimana bentuk sebuah proposal pengembangan perencanaan destinasi pariwisata. Untuk pertama kita coba bedah proposal yang Stibada ajukan kepada Perida Surabaya pertama. Untuk materi berikutnya kita coba bedah proposal bentuk yang lain begitu. Yang pertama, dalam sebuah proposal pengembangan destinasi pariwisata gitu, yang perlu antum ketahui adalah pertama kita harus punya judul program, kemudian setelah itu latar belakang. Latar belakang sendiri itu harus mencakup apa saja. Pertama kita harus menjelaskan kenapa atau apa pentingnya kita mengangkat area wisata ini gitu. Nah, kita ambil contoh di sini. Geser. Nah, kita contoh di sini di latar belakang. Pertama,
ketika membuat proposal harus menjelaskan pentingnya kenapa memilih objek wisata tersebut gitu, destinasi pariwisata tersebut. Kita beritahu apa pentingnya. Contoh di proposal ini pertama Ibadah itu menyebutkan bahwa Ampel atau makam kawasan religi Ampel atau makam Sunan Ampel itu termasuk destinasi wisata religi terbesar di Surabaya. Ini sebagai contoh ya. Nah, kemudian setelah menyebutkan bahwa di sana tempat wisata religi terbesar harus dengan berbarengan dengan data. Datanya apa? 13 juta wisatawan pada tahun 2022. Jadi dari total 17,4 juta wisatawan yang datang di Ampel itu, kan ini memang berbeda tahun ya. Yang satu Surabaya mencatat 17,4 juta wisatawan di tahun 2023, tapi faktanya kalaupun ada penurunan dari angka ini di tahun 2022, 13 jutanya itu mendatangi Ampel. Maka kawasan religi Ampel itu sangat penting untuk dikembangkan destinasinya karena mayoritas wisatawan yang datang ke Surabaya itu pasti datang ke makamnya Sunan Ampel begitu. Nah, kemudian alasan kedua, kawasan ini memiliki karakter budaya Arab Islam yang kuat. Ini alasan yang kedua dari kenapa ini penting. Kemudian yang ketiga, aktivitas ekonomi yang bertumpu pada ratusan UMKM. Tidak banyak area wisata yang di situ itu terdapat UMKM itu yang mencapai jumlah ratusan seperti itu. Nah, kemudian ada ikatan historis dengan pusat dakwah Sunan Ampel. Nah, jadi secara kepentingan kita sudah dijabarkan dahulu di awal bahwa area ini tuh penting untuk dikembangkan seperti itu. Nah, kemudian kita jelaskan juga bagaimana potensi religius karena itu Apel adalah tempat wisata religius, dijelaskan juga bagaimana potensi religius budaya dan ekonomi itu menempatkan Apel sebagai kawasan strategis yang dapat mendukung pengembangan pariwisata kota sekaligus pemberdayaan masyarakat. Nah, maksudnya di sini adalah kita sampaikan dampak ketika ini dikembangkan dengan baik, dampaknya itu tidak hanya pada kawasan religi itu saja gitu. Ada potensi di mana ketika area ini dikembangkan dengan baik, dia akan memberikan dampak kepada keseluruhan sekitarnya gitu, termasuk secara kota Surabaya itu sendiri gitu. Karena secara sederhana juga ketika kawasan pariwisata di sebuah kota itu disusun dengan baik, dikembangkan dengan baik, turismenya juga semakin naik, maka pendapatan yang dihasilkan di suatu kota juga ikut meningkat seperti itu. Kemudian selain itu juga akan menurunkan tingkat eh, kemiskinan karena tujuannya adalah untuk pemberdayaan masyarakat lokalnya. Nah, setelah itu kita sampaikan juga, setelah menyampaikan pentingnya apa, baru kita masuk ke menyampaikan permasalahannya gitu. Nah, di sini setelah kita sampaikan bahwa bagaimana Ampel itu yang kaya sejarah sekaligus padat aktivitas ekonomi dan wisata. Nah, namun dia malah menciptakan kompleksitas tata kelola yang tidak sederhana. Masalah pertama yang muncul itu di sini dijabarkan pertama tidak ada fondasi data sosial yang memadai untuk memahami dinamika kawasan. Di Ampel kita tidak tahu terkait fondasi data sosialnya, golongan masyarakatnya itu terdiri dari apa saja, pekerja misalnya pekerja apa saja, UMKM-nya UMKM apakah sebagai pedagang semua kah atau apakah itu tidak ada datanya. Sehingga butuh pengembangan pengembangan informasi komunitas yang jelas. Nah, jadi setelah masalah kita sampaikan juga sedikit solusinya di teasing istilahnya ya. Nah, kemudian didukung oleh data, lagi-lagi harus didukung oleh data. Kalau tidak bisa didukung oleh data penelitian, setidaknya bisa didukung oleh data survei kah, atau berita dari media populer kah, juga bisa seperti itu. Kalau ini saya pakai penelitian,
bahwa pengelolaan kawasan Masjid Makam Sunan Ampel masih berpusat pada Yayasan Takmir. Sementara keterlibatan pemerintah kota dan masyarakat belum terbangun secara sistematis, sehingga tata kelolanya masih berfokus pada Yayasan Takmir Sunan Ampel sendiri. Belum adanya integrasi antara keterlibatan pemerintah dan juga masyarakat setempat. Kemudian, masalah kedua, kondisi ketenaga kerjaan Ampel. Ini. Nah, sebagian besar tenaga kerja, kita bawa data lagi, sebagian besar tenaga kerja di kawasan ini berada pada sektor informal dengan pendapatan yang rendah dan beban kerja yang panjang. Sedangkan dia kawasan wisatawan yang potensial seperti itu. Kemudian, sehingga akses terhadap pekerjaan yang stabil masih terbatas, dijelaskan juga. Kemudian, data lapangan, pola tersebut tampak pula dalam kehidupan sehari-hari Ampel. Banyak pemuda menggantungkan pendapatan pada pekerjaan spontan, seperti jasa payung atau pengantar barang. Nah, ini untuk pekerjaan spontan gitu. Jadi ketika daerah itu masih ada golongan masyarakatnya yang masih bergantung pada pekerjaan spontan seperti ini, berarti kan pada dasarnya mereka tidak memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan yang signifikan memadai seperti itu. Kemudian kita bahas lagi, sedangkan arus wisatawannya itu per hari bisa ribuan orang gitu, terutama pada saat Ramadan, kemudian haul Sunan Ampel. Nah, idealnya harusnya menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Kemudian pada aspek ekonomi, bawa data lagi bahwa dari data penelitian 2023 itu kualitas pelayanan di Ampel itu berbeda-beda. Sebagian menerapkan etika bisnis Islam yang baik, sedangkan sementara yang lain menunjukkan pelayanan yang kurang ramah atau tidak konsisten. Nah, apa masalah yang akan dihasilkan dari perbedaan variasi kualitas pelayanan ini nanti akan menyebabkan berbedanya pendapatan yang akan didapat oleh UMKM yang ada seperti itu, adanya ketidakmerataan seperti itu. Sedangkan masalah ini seharusnya bisa diselesaikan dengan mudah. Nah, kemudian masalah keempat, belum adanya strategi kawasan yang terarah. Apa yang ditandai dengan apa? Tidak adanya contohnya map kawasan Ampel yang terarah. Di sini ada apa? Kuliner di sini ada kuliner apa saja? Di sini area pakaian oleh-oleh pakaian Muslim misalnya atau oleh-oleh kurma. Mapnya itu belum ada. Sehingga, sedangkan menurut penelitian adanya strategi kawasan yang terarah itu juga yang meliputi pemetaan aset budaya, sosial, dan fisik ini dibutuhkan dari sebuah kawasan pariwisata seperti itu untuk meningkatkan kualitas di sana. Nah, ini kan juga aspek kunjungan yang terstruktur, segmen edukatif, tindakan proses sejarah, dan standar pandang jelas. Nah, setelah memaparkan permasalahan, jadi tadi pertama kita paparkan urgensinya, kemudian permasalahan, ada beberapa permasalahan yang ada di sana kita paparkan. Kalau ada satu ya satu, kalau ada dua ya dua, kayak gitu. Nah, baru kita tawarkan. Nah, pertama bentuk rumusan masalahnya dulu. Jadi dari sana, dari permasalahan, misalnya ada 4, berarti rumusan masalahnya ada 4. Kalau ada 5, berarti rumusan masalahnya ada 5. Nah, kemudian tawarkan tujuannya. Apa tujuan dari program yang ingin kita berikan, seperti itu ya. Kita ingin ajukan proposalnya. Contoh kalau di Ampel ini, pertama, menyusun pemetaan sosial kawasan Ampel untuk mengidentifikasi peran, kebutuhan, kapasitas, serta dinamika antar kelompok. Jadi, fungsi pertama dari proposal ini tuh ingin melakukan riset terkait pemetaan sosial kawasan Ampel yang itu mengidentifikasi peran tiap tokoh yang ada. Jadi pemerintah punya peran apa seharusnya, kemudian yayasan takmirnya punya peran apa, begitu juga kebutuhan masyarakatnya, kebutuhan kapasitasnya. Jadi masyarakat itu sebenarnya butuhnya apa, area di sana butuhnya apa, itu perlu ada pemetaan. Kemudian dinamikanya bagaimana.
Nah, kemudian tujuan yang kedua, sebenarnya ini sejalan dengan rumusan masalah ya, melakukan pemetaan aset budaya Arab Islam Ampel, cakup arsitektur, tradisi keagamaan, narasi sejarah, dan praktik sosial. Nah, mungkin yang sangat kurang itu adalah di Ampel itu di sini ada di narasi sejarahnya. Karena kalau praktiknya ada, kemudian arsitekturnya ada, meskipun belum terdata apa aja, belum ada datanya. Kemudian tradisi keagamaannya juga ada. Ya, mungkin yang kurang di sini hanya narasi sejarahnya. Kemudian membangun pola kemitraan untuk menyelesaikan masalah terkait UMKM yang punya standar kualitas yang berbeda, kualitas pelayanan yang berbeda. Kemudian meningkatkan kapasitas ekonomi pemuda, karena tadi kita mengangkat terkait bagaimana pemuda di sana bergantung pada pekerjaan spontan, maka kita juga ingin meningkatkan kapasitas ekonomi pemuda melalui pelatihan keterampilan relevan dengan konteks wisata religi seperti hospitality, pelayanan berbasis nilai Islam, pemanduan wisata, sehingga pemuda yang ada bisa diberdayakan dengan adanya pekerjaan yang relatif tetap gitu, bukan pekerjaan yang spontan. Dengan adanya ini sebenarnya terbuka peluang contoh layanan informasi, pusat informasi, kemudian I.O. mandiri seperti itu. Nah, setelah dijelaskan tujuan tersebut kita jabarkan lagi manfaatnya. Manfaat ini harus jelas, manfaat itu bagi semua pihak yang terlibat. Pertama kita melibatkan masyarakat, kita harus jabar. Kalau kita melibatkan masyarakat, kita harus jabarkan apa manfaatnya program kita bagi masyarakat. Kemudian bagi UMKM-nya apa manfaatnya? Kalau memang ada mengangkat masalah isu UMKM. Kemudian bagi pengunjung atau wisatawan yang datang, kira-kira dengan dijalankannya program ini, manfaat yang didapat pengunjung itu apa aja? Bisa, ini kan pengalaman berwisata sebentar, menjadi lebih nyaman melalui adanya rekomendasi alur kunjungan. Kemudian wisatawan memperoleh pemahaman yang lebih utuh tentang sejarah kawasan. Kemudian sebenarnya ada lagi wisatawan itu bisa mendapatkan pelayanan yang merata di setiap kawasan UMKM seperti itu. Kemudian bagi Stibada, karena di sini Stibada sebagai institusi yang mengajukan proposal, maka harus ada juga manfaat bagi Stibada itu sendiri. Kalau itu bentuknya proposal antum pribadi, mungkin nggak harus. Tapi kalau misalnya antum berdiri secara institusi, berarti antum juga harus paparkan manfaat itu bagi institusi kita apa. Kemudian bagi pemerintah kota, karena ini diajukan kepada pemerintah kota, maka kita harus jabarkan juga manfaat bagi si pemberi dana gitu. Bagi pemerintah kota itu apa manfaatnya? Kalau misalnya mau diajukan ke bagian lain gitu ya, eh, katakan pemerintah desa, berarti kita harus jabarkan atau ke area kabupaten gitu, atau ke badan swasta sekalipun, misalnya Telkom gitu ya, kita harus jabarkan manfaat bagi mereka itu apa. Kemudian bagi pengembangan kota, ini yang terakhir sebagai keberlanjutan kawasan. Ini 6 dan 7 itu tidak wajib sebenarnya. Nah, kemudian setelah itu masuk ke deskripsi program. Dari tadi kan kita baru mengangkat masalah yang ada ya, masalah yang ada, tujuan, manfaat. Lalu pertanyaannya adalah programnya itu sebenarnya seperti apa? Makanya di proposal itu harus kita ada tulis yang namanya deskripsi program. Jadi kita deskripsikan program kita ini ngapain sebenarnya. Yang dirancang untuk memperkuat struktur sosial, ekonomi budaya, dan tata kelola kawasan apel. Jadi basisnya adalah riset kalau yang ini. Tidak harus selalu riset, antum bisa mengangkat dari topik yang lain gitu selain riset. Misalnya pelatihan, berbasis pelatihan, dan sebagainya. Program ini berfokus pada penyusunan data kawasan, peningkatan ini. Nah, 3 pilar utamanya, apa aja sih yang akan dilakukan di program ini? Pertama, riset pemetaan.
Kemudian pemberdayaan kapasitas. Kemudian penataan identitas kawasan dan ekosistem wisata. Nah, ini kita jabarkan. Jadi harus ada penjabaran atau deskripsi dari program itu sendiri. Mau programnya itu program apa, gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau saya kecepatan? Saya mau tanya Ustaz. Saya mau tanya Ustaz. Boleh, Pak Imam Abdul Rauf. Nah, Ustaz. Jadi tadi kan ada sebenarnya ada 2 poin sih yang mau tanyakan. Pertama terkait eh, yang berkaitan atau elemen siapa saja yang berkaitan dengan proposal ini, dan nomor 2 tadi yang tentang kalau itu bentuknya riset. Nah, saya pertanyaan yang pertama, misalkan itu kan kita mau apa namanya mengajukan sebuah proposal pengembangan destinasi wisata. Nah, misalkan nih, walaupun itu pribadi, misalkan berangkatnya dari pribadi, misalkan saya, apakah di situ harus ada tanda tangan atau stempel dari desa yang di daerah tersebut, wisata tersebut? Artinya ada pemerintah yang harus kita lobby supaya kita meminta tanda tangan resmi dari pemerintah yang setempat itu. Itu pertanyaan pertama. Bisa langsung dijawab mungkin. Nah, nomor 2 itu pertanyaan tadi yang tentang kalau memang ini bentuknya riset, tadi kan Ustadz sudah bilang ada yang bentuknya pelatihan atau riset. Nah, kalau secara riset sendiri, ini teknisnya bagaimana ya Kak Ustadz? Jadi, sedangkan hasil dari riset ini apakah nanti sudah langsung bisa diaplikasikan ke destinasi wisata tersebut? Apakah hasil dari misalkan proposal ini berbentuk riset, apakah hanya sebuah eh, Dokumen apa gitu ya. namanya dokumen-dokumen doang, heeh. Dan Ah, artinya nanti kalau misalkan diaplikasikan ke destinasi wisatanya itu tersendiri, itu harus ada komponen lagi yang mengaplikasikan itu riset itu sendiri, dan harus ada mungkin unsur biaya lagi dan atau lainnya gitu loh. Nah, itu pertanyaan oke. saya Ustaz, 2 itu. Pertama, apakah harus ada persetujuan pengelola daerah gitu ya? Iya Pengelola Ustaz, tempat wisata sendiri. lebih tepatnya gitu Ya, Ustaz. kalau memang dia punya pengelola, dia harus ada persetujuannya seperti itu. Itu satu. Kalau memang punya pengelola. Tapi misalnya gini, area wisata itu sebenarnya diurus oleh pemerintah kota gitu. Nah, itu, dan kalau ini kan konteksnya adalah area wisata Sunan Ampel, beberapa harusnya yang seharusnya dikelola juga turut dikelola oleh pemerintah kota. Kemudian dana ini proposalnya juga diajukan kepada pemerintah kota, gitu. Itu nggak perlu seperti itu. Tapi kalau misalnya, jadi kita hanya perlu menjelaskan area mana atau mendiskusikan area mana yang menjadi tanggungan pemerintah kota, area situ yang kita bantu kembangkan melalui riset kayak gitu. Tapi kalau dia memang punya pengelolanya sendiri dan tidak diajukan kepada pengelolanya sendiri gitu. Jadi kayak ini kan pemerintah kota diajukan kepada pemerintah kota. Kalau tidak, ya harus ada persetujuan seperti itu. Contohnya area wisata suatu desa untuk ajukan ke badan swasta gitu ya pendanaannya gitu misal. Nah, itu bisa ya itu harus ada persetujuan pengelola sendiri seperti itu. Kemudian terkait bagaimana ketika pemecahan masalah atau kita mengajukan program untuk pengembangan destinasi pariwisata dan itu basisnya riset, apakah dia hanya akan berhenti di dokumen gitu kan? Riset itu sebenarnya ketika dia dikatakan riset itu sikapnya luas sebenarnya. Jadi ketika gini, contoh saya mau mengadakan di kawasan Sunan Ampel pelatihan hospitality bagi UMKM yang ada. Nah, sebenarnya kan program kegiatannya itu pelatihan, tapi tetap dijalankan riset di sana. Riset yang akan keluar, contoh
riset yang akan keluar akan berbunyi judulnya gini, dampak pelatihan hospitality terhadap peningkatan kualitas pelayanan studi kasus UMKM kawasan religi dan Ampel seperti itu. Jadi riset itu sendiri kan dia harus berbasis data lapangan gitu. Jadi kadang kita salah menginterpretasikan. Jadi ketika kita katakan dia berbasis riset, maka dia hanya akan berhenti di dokumen. Nah, sedangkan riset itu sendiri kan dia harus butuh data lapangan. Ketika program ini dijalankan dengan riset, bukan berarti tindakan lapangannya itu tidak ada seperti itu. Itu contoh satu. Contoh kedua, misalnya untuk memetakan kebutuhan apa yang dibutuhkan masyarakat, kita mau memetakan dengan jalur riset gitu. Nah, setelah kebutuhannya keluar, ya kita kan butuh solusi, dan solusi ini yang akan kita ajukan juga dalam program ini. Lagi-lagi, jadi riset sebagai basis untuk data terhadap program. Nah, itu juga bisa. Jadi riset itu tidak hanya berhenti di dokumen saja, begitu. Bisa dipaham atau masih kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Berarti bisa langsung satu proposal itu atau Ya, memang beda lagi, Pak? satu Ustadz, proposal aja bisa, Pak. satu proposal bisa ya? Oh iya ya. Kita hanya Memang perlu ini tekankan. memang awalnya saya interpretasinya sih memang seperti yang Ustadz tadi bilang, mungkin saya masih berpikir loh kalau riset berarti bentuk dokumen doang. Oh ternyata begitu ya Ustadz ya. Sekarang baru paham juga saya. Karena gini, yang riset justru malahan memang riset-riset, karena gini, kebanyakan kota sekarang itu ingin mengembangkan daerahnya justru memang berbasis riset. Jadi data yang ada di lapangan tidak dikumpulkan secara sembarangan. Ada alur berpikirnya untuk mendapatkan kesimpulan, oh ternyata kawasan ini belum berkembang dengan baik. Bukan asal sebut, tapi melalui riset dulu sebelumnya. Faktornya apa aja, variabelnya apa aja, itu diteliti dulu, muncul kesimpulan, kemudian saran. Makanya di riset itu kan ada saran. Nah, setelah dari sana data ini kita bawa untuk kita solusikan dalam bentuk kegiatan, itu juga bisa. Seperti itu. Atau yang memang kita mengangkat satu, itu kan contoh satu. Jadi data digunakan untuk basis dari sebuah program. Atau ya, yang riset kedua, pola riset kedua, programnya sendiri yang kita risetkan. Seperti itu. Jadi fungsi risetnya adalah alat ukur untuk keberhasilan program. Kayak gitu. Alat ukur akademis lah jatuhnya. Ya Ustadz. Berarti dalam isi proposal itu ada pengajuan dana atau apa yang terkait risetnya sendiri itu dan juga nanti untuk pengaplikasian hasil dari riset itu sendiri ya Pak Ustadz ya. Ya, betul. Bisa Jadi di langsung bisa RAB-nya, langsung dalam satu proposal itu gitu ya Ustadz ya. ya, betul. Jadi di RAB itu sendiri dipetakan bagaimana keperluan untuk risetnya, kemudian bagaimana keperluan untuk programnya, seperti itu. Maaf Ustadz. Itu bisa juga misalkan suatu desa, instansi desa, kelurahan, terus misalkan mau mengembangkan desanya nih. Nah, Pak Lurah atau siapa dan pegawainya itu kayak berinisiatif mengajukan pengembangan desa ke pemerintah gitu. Bisa juga ya Ustadz ya. Nah, ya itu bisa. Kebanyakan malah memang seperti itu sifatnya. Jadi, karena kan ini desa kan, jadi dia ajukan ke pemerintah kota, kayak gitu. Karena karena kan dengan meningkatnya wisata di daerah ini misalnya, yang akan berkembang pertama kan untuk fungsinya mengurangi tingkat kemiskinan, itu makanya perlu ada itu. Kemudian pengembangan wilayah, ketika satu kawasan atau satu daerah itu punya destinasi yang baik gitu, yang akan untung itu bukan cuma satu desa itu sendiri, tapi kotanya sendiri itu juga bakal untung. Jadi makanya bisa diajukan kepada pemerintah kotanya yang tadinya dari desa.
Ada lagi? Saya kan belum itu Ustadz, saya belum pernah tahu tentang seperti itu dan cuman saya berlogika begini. Misalkan nih kalau di dalam suatu kelurahan, terus para instansi pegawai kelurahan tersebut mengajukan sebuah proposal yang intinya pengembangan destinasi wisata ini. Nah, apakah nanti juga akan ada apa namanya pemeriksaan juga seperti misalkan kalau sekolah mengajukan proposal untuk mengajukan pembangunan, misalkan kan itu dicek ke lokasi lapangan, Ustadz. Nah, kalau yang seperti ini itu ada nggak yang setahu Ustadz gitu? Ya beberapa pasti kalau tergantung instansi atau tergantung tempat kita mengajukan proposal. Tapi kalau ke pemerintah, biasanya memang pasti akan ada pengecekan seperti itu. Nah, Ustadz. Nah, Tapi kalau ke badan swasta misalnya, jadi kalau ke badan swasta itu memang rata-rata bentuknya bukan berbicara soal full eh, pendanaan terhadap sebuah destinasi biasanya, tapi lebih ke bagaimana misalnya di destinasi itu ada komunitas tertentu. Karena kan dia tiap destinasi pariwisata itu punya daya tariknya masing-masing. Misalnya di destinasi wisata ini punya komunitas pembatik misalnya atau komunitas penari penari tradisional dan sebagainya. Nah, itu biasanya yang diajukan kalau ke swasta yang berkaitan dengan budaya biasanya atau berkaitan dengan eh, eco living atau ke apa sih eco living itu saya lupa istilahnya. Oh, jadi pariwisata yang ramah lingkungan begitu. Nah, itu kalau ke swasta. Jadi bukan memang dari awal kita tidak berbicara terkait satu destinasi full, tapi mikronya. Entah itu komunitas budaya yang ada di situ atau apa sih kekayaan budayanya, misalnya secara fisik ya, entah itu di sana punya alat budaya tertentu seperti angklung dan sebagainya, atau yang terakhir tadi itu eko pariwisata atau eko pariwisata ramah lingkungan yang ada di sana, sistemnya seperti apa itu yang mau dikembangkan. Nah, itu bisa ke swasta. Kalau ke pemerintah dia memang jadi beda, ada alur yang berbeda. Kalau ke swasta tidak fokus di satu destinasi wisata secara makro, tapi secara mikronya untuk ke pemerintah itu justru ke makronya bukan mikronya gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kurang jelas, boleh ditanyakan. Majalah Masmuk, Sauti? Nah, Ustadz. Oke, kemudian tadi kita lanjut ya sedikit. Setelah deskripsi program, apa yang perlu ada? Ruang lingkup kegiatan. Ruang lingkup kegiatan ini kita petakan, jadi kegiatan kita ini lingkupnya di mana saja. Pertama, contoh ya, pemetaan sosial dan baseline ini, maka ruang lingkupnya itu survei rumah tangga, observasi partisipatif bagi di komunitas. Kemudian UMKM, contoh kegiatannya kan branding, digitalisasi, pelayanan. Maka kegiatannya apa aja itu kita jabarkan, workshop UMKM, kemudian klinik pendampingan, kemudian branding produk. Contoh. Jadi secara spesifik. Kemudian pemudanya akan dilatih hospitality, bahasa Arab praktis, keterampilan kerja. Bentuk kegiatannya apa? Kita jabarkan juga pelatihan, simulasi pelayanan, coaching. Kemudian untuk ruang publik yang dibutuhkan rute publik, segmen edukatif, titik edukasi. Berarti kegiatannya penyusunan rute publik dan uji coba wisata edukatif, desain konten,
Kemudian desain titik informasi. Jadi harus sesuai antara kegiatan dengan subdomain eh, subdomain ruang lingkupnya gitu. Nah, kemudian setelah itu jabarkan metode bagaimana program ini, metode pelaksanaannya bagaimana. Nah, karena ini berdasarkan untuk yang apel ini berdasarkan research, maka pertama kita sebut sebagai applied research atau riset terapan. Memanfaatkan data baseline sebagai dasar semua keputusan program. Nah, ini tadi kan bicara terkait apakah riset itu hanya berhenti di dokumen? Ya enggak. Di sini contohnya riset itu dijadikan dasar untuk semua keputusan yang ada di program itu sendiri. Kemudian pendekatan yang kedua, community baseline. Jadi kita melakukan pengembangan itu basisnya adalah komunitas. Ketika basisnya komunitas, maka yang diperhatikan pertama adalah kebutuhan warga serta aset lokal. Nah, terakhir pendekatannya participatory engagement. Itu berarti artinya melibatkan warga atau tiap individu dalam setiap tahapan. Metode utama pelaksanaannya dijelaskan, kemudian tahapan pelaksanaannya itu perlu ada jabaran. Jadi tahap 1 ngapain, tahap 2 ngapain, tahap 3 ngapain. Kayak gitu. Contoh atau mau melakukan pelatihan hospitality. Misalnya ya, berarti tahap satunya pertama mendata bagaimana sebenarnya kualitas pelayanannya itu seperti apa. Yang kurang berkualitas itu mana aja, berapa dari berapa itu didata. Kemudian persiapan programnya seperti apa, siapa aja yang terlibat di ranah persiapan. Jadi untuk program sendiri antum harus tahu ada namanya pra kegiatan, kemudian uh, saatnya kegiatan, terakhir pos kegiatan. Itu 3 itu harus jelas. Nah, ketika dia berbasis riset, kita jelaskan juga riset baseline-nya itu seperti apa. Tapi kalau tidak berbasis riset juga nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir sasaran. Sasarannya siapa saja. Sebenarnya ini lebih kurang sama dengan ruang lingkup. Setelah sasaran, nah output outcome ini kemungkinan sebenarnya. Jadi gambaran ketika program ini dilaksanakan, maka outputnya kira-kira akan seperti apa, outcome-nya akan seperti apa. Anda tahu bedanya output dan outcome kan? Coba, Gina, bedanya output dan outcome apa? Masih ada nggak Gina ini? Oke, saya tanya ke yang lain deh. Latifatul Kolbi, Maujud, Wujud Ustaz. apa bedanya output dan outcome? Koreksi kalau salah ya Ustaz. Hmm, Output adalah hasil yang secara langsung atau berwujud dan jangkanya itu pendek gitu dari suatu aktivitas yang dihasilkan. Sedangkan contoh, contohnya, contoh. contoh 100 petani dilatih, kemudian langsung dikasih bibit gitu Ustaz. Hmm. 50 bibit dibagikan misalnya begitu. Kalau Outputnya outcome gimana? Kan kegiatannya petaninya dilatih. Outputnya masih ada nggak ini? gimana Ustaz? Tadi kan bentuk kegiatannya 15 petani dilatih gitu ya. Iya Outputnya apa? Ustaz. Outputnya apa? Outcome-nya apa? Coba. Kalau outcome-nya itu lebih panjang gitu, jangkanya lebih Hmm. menengah atau panjang dari output tersebut. Hasilnya Contoh. itu lebih terlihat lebih di jangka panjangnya begitu loh, Sal. Oke, Contoh contohnya misalnya gimana? tadi petani kan Ah, dilatih.
Hmm. Kemudian eh, outputnya bisa menanam bibit yang diberikan. Kalau outcome-nya nanti bisa memanen dari bibit yang ditanam tadi itu. Begitu ya, Ustaz? Oke, contoh nih ya. Tidak usah kita Gini-gini, pakai. Ustaz. Nambahin lagi deh Ya, analogi sederhananya. Misalnya nih, memasak ini buat nasi goreng. Nah, outputnya itu apa yang kita buat? Ya, nasi goreng itu. Sedangkan rasa kenyang dan kepuasannya saat kita makan itu adalah outcome-nya. Gitu, Ustaz. ya, ya cukup benar gitu. Jadi sebenarnya benar ketika output itu ada jangka pendek, outcome itu jangka panjangnya gitu ya. Contoh ketika kita uh, mengadakan pelatihan UMKM terhadap pelatihan hospitality terhadap UMKM lokal. Nah, outputnya apa? Gitu kan? Nah, ini contoh output. Muncul 10 prototype desain branding atau kemasan. Contoh. Nah, itu kan bisa terukur, kemudian dia jangka pendek. Ada bentuk fisiknya lagi gitu, karena dia desain. Nah, ketika outcome-nya itu adalah peningkatan profesionalisme dan daya saing UMKM lokal. Nah, ini outcome. Jadi dia tidak bisa langsung diukur begitu saja, tapi punya nilai berkelanjutan dan panjang seperti itu. Biasanya outcome itu lebih abstrak, sedangkan output itu lebih spesifik gitu. Perbedaan output dan outcome. Kemudian harus ada ini masih kurang spesifik minggu pertama apa, kalau takarannya minggu ya, minggu pertama apa, minggu kedua apa, minggu ketiga apa. Atau kalau takarannya bulan, bulan pertama apa, bulan kedua apa, bulan ketiga apa. Kemudian harus ada tim penjabaran, tim pelaksana. Kemudian ada namanya anggaran. Ini saya kasih untuk proposal yang belum full. Yang terakhir penutup. Harus ada dalam sebuah proposal pengajuan pengembangan destinasi pariwisata. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya Ustaz. Boleh. Siapa tuh? Nggak lihat. Rauf Ustaz. Oke, boleh Pak Raul. Berarti kalau misal proposal di ACC berarti harus ada keberlanjutan, kita melakukan apa yang ada di proposal dan mendokumentasikannya ya Ustaz ya, dan juga eh, membukukannya begitu ya Ustaz ya. Istilahnya Ya, itu harus laporan. ada seperti itu. Hmm. Karena pasti dia harus ada tuntutan akan laporan seperti itu. Ini kan contoh di sini, ini kan saya disebutkan nih dokumen rekomendasi. Nah, dokumen rekomendasi diserahkan ke Brida dan Pemkot. Dan diserahkan Harus ke itu juga ya Ustaz ya, ke yang apa pemberi namanya, tempat pemberi kita itu. mengajukan proposal seperti itu. Iya, oh iya iya. Iya. Hmm. Ya, jadi pasti akan ada yang namanya laporan terkait yang berbentuk dokumen gitu ya, yang akan kita serahkan kepada eh, institusi tempat kita mengajukan proposal gitu. Jadi pasti memang harus ada dokumentasinya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Ustadz mau tanya, Boleh, eh, boleh. oke, misalkan Ustadz kita ditunjuk sebagai pengurus penelitian dan pengembangan, itu apa yang harus dilakukan? Kan kita juga butuh
oh ya pola apa ya mikir untuk apa gitu sama dana juga terus apa yang perlu disiapkan yang dilakukan apa? Saya kurang ngerti pertanyaannya jatuhnya. Gimana, Bu? Misalkan di suatu instansi kita ditunjuk sebagai pengurus penelitian dan pengembangan itu apa yang harus dilakukan juga untuk bisa terlaksananya itu seperti apa? Otomatis juga butuh dana juga. Seperti apa? Tim R&D-nya gitu ya. Penelitian dan pengembangan itu. Ya, research and development-nya gitu kan. Misalnya di suatu lembaga kita jadi tim research and development-nya gitu ya. Ya, ya. Nah, yang perlu ya meriset. Pertama riset. Contoh kalau mau kalau mau membuat produk baru berarti kan harus basicnya riset yang sudah ada, masalah yang sah, kemudian development-nya bagaimana, pengembangannya bagaimana, kayak gitu. Makanya kan R&D itu gitu, research and development. Dan R&D itu punya 5 tahapan. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya akan saya jabarkan lagi ya, lebih jelasnya. Jadi dia punya 5 tahapan terkait termasuk kayak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi ada di situ. Nanti saya mungkin di pertemuan berikutnya akan saya jabarkan lebih rinci terkait bagaimana cara kerja dari R&D, Research and Development. Ada 5 tahapan dia. Itu R&D apapun, mau R&D produk, R&D riset, antum nanti punya mau tugas akhir bentuknya R&D, Research and Development, ketika dia membawa kata R&D, maka dia pasti pakai 5 tahapan minimal. Kayak gitu. Oh iya, makasih Ustaz. Jadi mungkin paling sederhananya yang 3 tadi itu harus ada. Perencanaan, tahap perencanaan, kemudian pelaksanaan, terakhir evaluasi. Tapi saya lupa 2-nya lagi, bentar ya. Nanti deh di pertemuan setelah minggu depan akan saya jabarkan lebih rinci. Begitu. Ya. Iya, makasih. Ya. Nanti kan juga untuk mencari dananya seperti apa juga gitu ya Ustaz ya nanti. Penting ya. Oh ya, pertama perencanaan tadi ini kan saya sudah. Perencanaan itu termasuk analisis. Analisis itu berarti analisis permasalahan. Kemudian desain. Desain itu masih di perencanaan dia. Desain itu bagaimana kita mendesain solusi untuk permasalahan yang ada. Terakhir development, pengembangan. Jadi desain yang sudah ada tadi kita kembangkan lagi dengan lebih baik. Yang kemudian implementation, itu penerapan. Yang terakhir evaluasi. Itu 5 tahapan. Ini lebih rincinya yang kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Begitu, nggih. Makasih Ada lagi? Ustaz. Ya, mungkin kalau ada lagi boleh antum lanjut tanyakan di grup juga nggak apa-apa. Kemarin kalau di semester 4 itu mereka masih nanya di WA, masih saya jawab di grup WA. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Mungkin kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Syukran ala husni ihtimamikum wa hudulikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat